Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Ala Rika. Sobat sejawat, kerabat, dimanapun berada. Untuk yang pertama kali nonton di channel ini, boleh ya silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan info yang terbaru dari channel ini. Baik, pada kesempatan ini saya ingin share tentang tahapan makan pada batita terutama ya, atau pada anak-anak yang baru saja akan belajar makan. Kenapa ini ingin saya share? Karena saya pernah diskusi dengan beberapa ibu-ibu yang sering mengalami masalah ketika anaknya malas makan pada usia-usia tertentu. Apa yang saya share adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika saya membesarkan kelima anak saya dan berdasarkan juga saya kombinasikan dengan konsep dan teori yang pernah saya pelajari semasa saya kuliah. Oke, makanya saya kasih judul emang bisa kalau malas makan cukup minum susu. Kalau nanyanya ke saya, jawabannya tidak. Walaupun dikatakan ada loh susu tertentu yang mengandung sekian serat, vitamin, mineral, dan lain-lain. Saya mungkin karena saya berasal dari keperawatan dasar, saya concern dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dan salah satunya adalah kebutuhan nutrisi. Nutrisi yang lengkap meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan itu sih kalau saya lebih yakin, lebih pede dengan barang aslinya gitu, dengan kandungan aslinya, bahan aslinya, walaupun mungkin nanti ada fortifikasi dan lain-lain. Gak masalah sih, yang pasti prinsipnya mari kita share dan diskusi di kolom komentar dengan santun tentunya ya. Dan saya juga berkenan untuk menerima masukan, koreksi, dan dengan senang hati saya membuka diri. Oke? Nah, ini gambar anak malas makan kenapa ya? Terus terang kalau saya pribadi bilang mamanya yang salah, bundanya, ibunya. Tapi dia sibuk. Ya kalau dia mempercayakan kepada pengasuhnya, siapa lagi? Pengasuhnya lah itu ya. Tapi tetap saja sih kalau saya awalnya dari ibunya. Ibunya kan sebenarnya kalau emang dia concern, dia bisa mengajarkan pengasuhnya untuk memberikan makanan yang terbaik. Mohon izin ya kalau misalnya ada yang berbeda pendapat dengan saya, it's okay. Karena itu kan pengalaman ya. Makanya channel ini saya bilang ala Rika karena saya share berdasarkan apa yang saya alami dan mungkin itu berbeda dengan yang lain. Oh. Baik. Pertama kali bayi akan makan itu adalah dikenal dengan empasi ya. Makan pendamping air susu ibu. Kapan? Mulai usia 6 bulan. Kenapa dimulai pada usia 6 bulan? Karena idealnya ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Pengalaman saya, karena saya pekerja, saya nggak ada bayinya yang eksklusif sampai 6 bulan. Rata-rata paling lama hanya 3 bulan. Dan ketika masuk bulan keempat kan cuti kita sudah habis. Suka nggak suka kita harus sudah mulai mengadaptasikan anak-anak dengan support. Dan saya bukan orang yang telaten untuk memompa ASI kemudian saya menyimpannya di freezer, tidak gitu. Jadi saya tetap berikan alami saja, langsung dia menyusui. Jadi ketika dia memang malas ya sudah gitu. Jadi makanya sebelum saya pergi kerja saya susui, kemudian setelah saya pergi kerja baru saya susuin balik gitu. Dan otomatis dengan proses itu kan lama-lama jadi agak berkurang ya. Oke, kita konsep balik ke sini ya. Jadi bayi pertama kali makan silakan buat sedikit cair untuk mencegah tersedak. Kenapa cair? Ya konsistensinya atau bentuknya atau teksturnya itu harus mirip ASI dulu gitu loh. Kenapa? Karena lidah pada usia
sampai 6 bulan itu kan memang belum untuk mampu membolak-balik, maka janganlah sampai, 1 minggu udah dikasih pisang," gitu. Kata mertua, kata orang tua, orang-orang dulu tuh anaknya jadi cekatan, jadi pinter, jadi cepet besar, dikasih pisang dikerok, jangan dulu. Pisang itu kan teksturnya sudah kental ya, gitu. Jadi tetap saja yang pertama kalaupun misalnya terpaksa pengen mengenalkan buah-buahan silakan, buah semangka ya, tapi bukan semangka suruh bayinya makan, pakai saringan tipis, saringan, kopi atau saringan apapun, diparut semangkanya, nanti kan keluar airnya saja, silakan untuk tester mengenalkan pada anak boleh. Tapi kalau udah langsung pisang, enggak lah, saya sangat tidak menyarankan ya. Jeruk silahkan, jeruk itu kan bisa ya diperas dapat airnya saja. Jadi silahkan pilih, kalau ingin mengenalkan buah secara dini, pilih yang teksturnya, mendekati air ya. Efek lain adalah bahaya tersedak ya kan. Kenapa? Karena bayi refleks kakinya belum sempurna. Jadi kalau, eee, masuk ya nyelonong ke saluran napas gitu. Nah itu yang bahaya ya. Itu yang menyebabkan, eee, kematian sih kalau ujungnya. Dan, berangsur-angsurlah mengubah kekentalannya, kepadatannya. Jadi kan tadi asalnya encer, benar-benar cair tuh, lama-lama agak dikentalin gitu kan, kemudian semakin memadat semakin memadat. Cara pemberiannya bagaimana? Cukup berikan 1 sampai 2 kali sehari pada bulan pertama empasi. Jadi 6 bulan pertama kan masih pengenalan ya, porsinya cukup 2-3 sendok makan, bukan 3 sendok kecil. Maksudnya 2-3 sendok makan ya kita berikan ke bayinya tentu dengan porsi yang kecil-kecil. Maksudnya dengan sendok yang lebih kecil. Jadi ya, eee, semangkok kecil lah ya, mangkok yang, pisin apa sih, nampan kecil gitu. Nah, boleh gunakan blender atau saringan besi ya, saringan yang bisa marut, jadi nanti nasinya pada keluar tuh. Jadi kalau nasi itu kan biasanya masih kental ya, berarti kalau itu kita kasih air lagi, pokoknya prinsipnya tekstur pertama itu harus mendekati air, mulai agak mengental dan semakin mengental ya. Tekstur perlahan-lahan ditingkatkan, semakin lebih padat atau semakin kental dan sebaiknya makanan tidak lagi dihaluskan. Jadi kalau udah usia 7 bulan, itu kan tadi sebulan pertama ya, pengenalan tuh sehari 2 kali aja. Nah, 7 bulan sampai 9 bulan itu mulai blendernya blender kasar. Jadi kalau tadi misalnya pakai saringan, saringan tapi nggak usah disaring lagi, nggak usah dikasih air lagi, hasil saringan itu udah bisa diberikan. Kalau misalnya agak terlihat bayi kelolotan, silakan boleh sedikit diencerkan lagi. Jadi bentuknya seperti ini ya. Masih kelihatan ada kandungan airnya ya. Nah, jumlahnya silakan bisa ditambahkan mulai dari 180 sampai 200 ml pada usia 9 bulan. Jadi awal-awal sih bisa aja. Kalau tadi kan awal cuma 2-3 sendok, itu kan 1 sendok kurang lebih, 20 mili ya kalau sendoknya besar tuh, berarti kan hanya sekitar 40 ml. Ini awal-awal mungkin boleh, di awal 7 bulan kita berikan 100 dulu, kemudian naik jadi 150, 180 sampai maksimal sekitar 200 ya, gitu. Berikan empasi 2 sampai 3 kali sehari lihat kondisi bayi ya. Tapi yang bagus sih sebetulnya pemberian adalah, sesering mungkin tapi jumlahnya sedikit ketimbang makan 2 kali tapi banyak-banyak. Jadi mendingan 100-100 3 kali ketimbang 200-200 2 kali misalnya seperti itu ya. Atau 100-100 4 kali, lebih baik daripada 200-200 2 kali. Oke, silakan boleh diselingi buah atau biskuit karena dia sudah mulai bisa menggigit. Nah, ini tekstur 10 sampai 12 bulan. Tekstur empasi sudah semakin kasar. Jadi sudah berubah ke nasi tim ya. Silakan nasinya lembek nih dibuat seperti ini cantik dan lucu-lucu ya buat anak. Nah, jadi kan dia juga selera nih. Wah, saya mau makan kupingnya, saya mau makan pitanya, saya mau makan apanya dulu nih. Aduh, sayang nggak dimakan. Ya. Terus, usia 1 tahun itu harusnya sudah sesuai dengan menu makan keluarga. Jadi nggak disuapin dan nggak lagi makannya bubur, nggak lagi makannya dikejar-kejar ke sana kemari. Berserak, berselema, iya. Tentu kita memang ada pengorbanan jadi kotor. Makan juga kalau bisa sih bareng dengan makan keluarga. Jangan dipaksakan ya, porsi tadi kan, di atas 9 bulan udah sampai 200, ini juga udah mulai 200. Jadi naikkan jumlah, naikkan tekstur, naikkan kekentalan dan kepadatan ya. Oke. Nah, itu ya Bunda sekalian yang bisa saya share tentang bagaimana tahap memberikan makanan. Jadi ingat ya dari bentuknya perlahan-lahan dikenalkan semakin padat, semakin kental dan akhirnya memadat. 1 tahun sudah makan seperti keluarga menunya dan makan juga bersama.
Bunda jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua.